Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sang Ayu Puturahayu SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah mahasiswa. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dustin Orlando Exaudi Bakara, dengan NIM 8111421695, dan rekan saya Berliana Alsa Sabila dengan NIM 811421720. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik perlindungan hukum dan perolehan hak merek jamu bagi UMKM di daerah Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Berliana. Baik, mengenai latar belakang penelitian ini didasarkan ada erat kaitannya antara pendaftaran merek dengan perdagangan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh UMKM besar maupun usaha besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dari data yang diperoleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, jumlah UMKM terdaftar di Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 17.603 unit. Banyaknya jumlah UMKM yang terdaftar tidak diikuti dengan kesadaran warga Kota Semarang untuk mendaftarkan merek dagang maupun merek jasanya. Salah satunya di daerah Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang ditetapkan sebagai desa wisata dan kampung tematik jamu oleh pemerintah Kota Semarang. Kurangnya kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek atau kekayaan intelektual ini akan menjadi permasalahan hukum ketika ada pihak lain yang secara sengaja maupun tidak sengaja mendaftarkan merek dagang makanan milik pelaku UMKM yang belum didaftarkan, di mana pelanggaran atas hak merek ini diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum dan perolehan hak merek jamu bagi UMKM di daerah Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang mana hal ini berkaitan dengan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi UMKM di daerah Wonolopo. Rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran warga Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, mengenai pentingnya pendaftaran merek atau kekayaan intelektual? Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum hak merek bagi UMKM yang belum berkeadilan? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran warga Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, mengenai pentingnya pendaftaran merek atau kekayaan intelektual. Yang kedua, untuk menganalisis dan memberikan pengetahuan perlindungan hukum hak merek bagi UMKM yang belum berkeadilan. Selanjutnya, adapun mengenai luaran penelitian kami, yaitu yang pertama, laporan akhir mengenai perlindungan hukum dan perolehan hak merek jamu bagi UMKM di daerah Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang berbasis keadilan. Yang kedua, jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional ber-ISN terkait perlindungan hukum dan perolehan hak merek jamu bagi UMKM di daerah Wonolopo. Tinjauan pustaka, pengertian haki, hak merek, dan UMKM. Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena intelektualitas manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, daya cipta, rasa, dan karsa. Karya-karya intelektual tersebut perlu dilindungi karena karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan, maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek.
Selanjutnya, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang mana didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau secara fakta. Lalu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menganalisisnya terlebih dahulu. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan juga data sekunder yang diperoleh dari laporan, jurnal-jurnal, skripsi, dan lain-lain. Untuk teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan observasi secara langsung dan melakukan pencatatan data. Lokasi penelitian ini akan kami laksanakan di daerah Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Setelah itu, data yang sudah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan tingkat validitas tertinggi. Biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya, jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan seharga Rp1.825.000. Yang kedua, bahan habis pakai seharga Rp250.000. Yang ketiga, transportasi seharga Rp400.000. Dan pengeluaran lain-lain seharga Rp2.500.000. Total pengeluaran Rp4.975.000. Yang terakhir, jadwal kegiatan. Pada bulan pertama, yakni persiapan yang meliputi survei untuk mengetahui keadaan konkret di lapangan, lalu melakukan perizinan terhadap penduduk setempat, melakukan persiapan perlengkapan, dan melakukan koordinasi dengan narasumber. Dan selanjutnya, pada bulan kedua, kami akan melakukan pelaksanaan penelitian yang meliputi penyusunan instrumen penelitian, melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat, melaksanakan kegiatan observasi, dan wawancara guna pengumpulan data. Pada bulan ketiga, kami akan melaksanakan monitoring hasil penelitian, serta akan melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, pada bulan keempat, yakni penyusunan laporan penelitian berupa penyusunan laporan akhir dan pengiriman berkas laporan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun tindakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.